Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 Soal Gracia FM, hits musik terbaik. Nah, Soal Gracia masih balikan lagi ya sama Nanda di pagi hari ini, dan kita bakal ngobrol mengenai diabetes bersama dengan pakarnya. Di sini ada Dokter Ricky ya, Dokter Ricky Adi Mulya. Waduh, tadi sempat salah sebut juga ya. Oke, bersama juga dengan Kak Desi. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. Gimana Nanda. Dokter Ricky kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Kak Desi gimana Kak Desi? Alhamdulillah baik juga. Mbak Nanda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, ada yang nanyain kabar. Iya. Oke, Soal Gracia di pagi hari ini kita bakal ngebahas mengenai diabetes. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan gitu ya seputar diabetes, bisa banget juga di WhatsApp di 089620982982. Nah, baik Dokter Ricky, kita akan ngebahas mengenai dari diabetes nih ya sekarang ya. Kalau biasanya diabetes kayak gitu itu apa sih Dok yang perlu untuk yang dikhawatirkan atau mungkin yang perlu dihati-hatikan terlebih dahulu begitu? Sesuai dari pengertiannya kan Mbak, kalau diabetes itu kan kalau istilah awam orang-orang kan menyebutnya ada yang kencing manis, ada yang bilang ada tipe yang diabetes basah atau kering seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus tahu pengertiannya dulu bahwa diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya kadar gula darah yang tidak terkontrol, di mana cenderung kadar gula darahnya itu meningkat seperti itu. Jadi yang harus diwaspadai di sini adalah gejala yang dimunculkan setelah orang tersebut terdeteksi penyakit diabetes mellitus tersebut seperti itu. Nah, ini kan ada diabetes mellitus Dok ya. Ini termasuk jenis atau ada beberapa tipe diabetes lagi? Kalau diabetes mellitus itu istilah diagnosis dari kedokteran, di mana kalau istilah awam itu jadi harus disingkirkan dulu, tidak ada istilah diabetes atau kencing manis atau istilahnya diabetes kering atau basah, itu semua hanya istilah orang awam. Tetapi yang perlu diketahui adalah diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional seperti itu. Jadi yang secara medis itu ada 3, dan yang paling awam di mana diabetes mellitus tipe 1 itu biasanya disebabkan akibat dari autoimun, jadi penyakit yang sudah diderita sejak pasien tersebut sejak bayi, sejak dari lahir, dan baru disadari beberapa tahun kemudian, mungkin menginjak usia 6 tahun, 7 tahun, di mana pada saat seorang anak tersebut beraktivitas biasanya tiba-tiba pingsan. Ketika dicek semua tanda-tanda vitalnya normal, tetapi ketika diperiksa kadar gula darahnya 400, 500 sampai tidak terdeteksi. Itu tinggi itu Dok? Itu yang dinamakan itu sangat tinggi sekali kalau sudah seperti itu. Itu yang dinamakan diabetes mellitus tipe 1. Jadi memang dari autoimun, dari genetik juga bisa. Terus tapi itu jarang terjadi ya. Yang paling sering karena dari lifestyle kita sekarang seperti ini, banyak makanan instan, terus banyak minum-minuman manis, dan juga dari faktor keturunan yang paling sering itu adalah diabetes mellitus tipe 2 yang banyak diderita. Mungkin dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, itu yang paling sering sekarang adalah DM tipe 2. Tapi itu bisa dicegah? Bisa dicegah, sangat bisa dicegah seperti itu, walaupun kita memiliki keturunan dari orang tua kita atau kakek nenek kita. Kalau kita memang pola hidupnya sehat, olahraga rutin, pasti semua itu bisa dicegah. Terus ada lagi jenis yang juga banyak tidak diketahui oleh awam adalah diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional ini adalah diabetes mellitus yang hanya muncul pada saat seorang wanita, hanya khusus untuk wanita pada saat dia mengalami proses kehamilan. Biasanya yang memiliki obesitas, jadi waktu kehamilan tidak suka makan nasi, hanya makan cake, terus makan minum-minuman bersoda, minuman manis, seperti itu. Dia bisa menderita yang namanya diabetes mellitus gestasional seperti itu. Tetapi uniknya pada saat nanti dia sesudah mengalami proses kelahiran, dia akan kembali normal kadar gula darahnya.
Oke, jadi karena itu Gitu. disebabkan karena waktu lagi hamil aja Ya, gitu dok ya. betul. Tapi kalau misalkan melihat dari faktor mendasarnya diabetes ini apa karena suka makanan manis-manis atau gimana? Bisa juga didasari itu mulai dari usia muda karena kita sering mengkonsumsi makanan dengan kadar gula darah yang tinggi, terus juga dikonsumsinya tidak sesuai jam yang dianjurkan. Jadi misalnya kalau kita konsumsi manis itu sebenarnya pada saat pagi atau siang hari. Kenapa? Karena kan setelah itu kita masih banyak beraktivitas yang mengeluarkan energi, maka karbohidrat diubah menjadi energi. Tetapi kalau kita konsumsinya di atas jam 7 atau jam 8 malam, terus kemudian kita tidur, maka dengan tidur itu kadar gula darah kita akan semakin meningkat. Otomatis ketika diperiksa juga kadar gula darah itu akan tinggi, dan kalau itu dilakukan terus-menerus maka bisa menjadi salah satu penyebab atau faktor dari diabetes mellitus tipe 2. Oke. Seperti Nah, itu. tapi kalau misalkan melihat dari diabetes lifestyle tadi dok ya, ini orang yang sebelumnya tidak punya gen diabetes itu tadi, apakah kemungkinan juga bisa? Bisa ya? Mbak, dari Oke. faktor obesitas, dan kalau dia tidak pernah, dia malas bergerak, tidak pernah olahraga sama sekali, terus kerjaannya tidak menyangkut pautkan banyak energi yang keluar, jadi hanya duduk saja mungkin di kantor, sehingga yaitu tadi kembali ke sehingga dia mengalami berat badan yang overweight atau obesitas tanpa disadari. Ketika diperiksa ke laboratorium atau di rumah sakit, kadar gula darahnya langsung tinggi dan kaget seperti itu. Padahal padahal waktu di anamnesis atau konsultasi dengan dokter tidak ada riwayat sama sekali Penyakit apa? keturunan diabetes seperti itu. Oke. Baik, Dokter Riki, udah ada yang tanya dari Rani di Malang. Ini mau nanya, dokter, apabila orang yang sudah terdeteksi gulanya tinggi, antisipasi apa yang harus dilakukan untuk menstabilkan kembali? Apakah sudah tidak bisa distabilkan? Langsung saya jawab ya. Iya. Mbak, ya. Kalau misalnya memang kadar gula darahnya tinggi, kita lihat dari usianya dulu, karena kita mendiagnosis diabetes mellitus itu tidak hanya satu kali pemeriksaan terus lalu dinyatakan pasien tersebut menderita diabetes. Jadi setidaknya harus melalui 3 kali pemeriksaan, di mana selang waktunya itu juga bertahap. Seperti itu. Ketika pemeriksaan yang standar biasanya kan yang dikenal oleh awam yaitu pemeriksaan kadar gula darah puasa sama kadar gula darah 2 jam postprandial atau setelah makan. Nah, itu yang paling awam. Kalau misalnya atau pemeriksaan gula darah sewaktu atau sesaat, yang contohnya pada saat mungkin keluarga kita yang pernah masuk rumah sakit langsung dicek kadar gula darah yang lewat jari itu namanya gula darah sewaktu. Kalau dari situ tinggi, itu kita harus memastikan lagi untuk memastikan namanya pemeriksaan HbA1c. Kalau dari ketiga pemeriksaan, jadi pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam sesudah makan, serta HbA1c. HbA1c ini adalah pemeriksaan kadar gula darah akumulasi selama 3 bulan terakhir. Kalau dari ketiga ini dia dinyatakan tinggi terus, maka pasien tersebut memang dinyatakan positif diabetes mellitus. Setelah itu kita lihat sampai berapa kadar gula darahnya tingginya, seperti itu. Kalau misalnya memang di atas 200 dan masih kurang dari 300, itu masih bisa dilakukan pengobatan, yaitu pengobatan lewat oral, yaitu pengobatan yang diminum. Tetapi pengobatan ini tidak boleh berhenti, karena kalau orang sudah dinyatakan diabetes mellitus itu harus konsumsi obat seumur hidup, seperti itu. Wow, agak susah juga dok ya. Nah, Ya. tapi kalau misalkan melihat dari tensi ya tadi dok ya. Nah, tensi yang normal itu berapa sih dok? Kalau tensi itu kan untuk mengukur tekanan darah tinggi. Kalau yang diabetes ini? Kalau yang diabetes itu, kalau pada saat kita sewaktu itu tidak boleh lebih dari 140 dalam keadaan kondisi sesudah makan. Oke. Gitu. Paling mepet itu tidak boleh lebih dari 180. Seperti itu. Ketika kita diperiksa kadar gula darah sewaktu atau sesaat yang langsung itu.
Berarti kadar gula itu juga bisa berubah sewaktu-waktu juga, Dok, ya? Bisa, apalagi kalau kita habis makan, itu pasti akan naik. Tetapi kalau memang orang tersebut tidak memiliki riwayat diabetes atau mengarah kepada diabetes, pasti range-nya antara 140 sampai 180 atau paling mentok juga masih bisa ditoleransi 190, itu masih bisa dikatakan normal sesudah makan. Tergantung makanan apa yang dimakan. Kalau memang kadar gulanya tinggi ya pasti waktu diperiksa naik, itu normal seperti Oke. itu. Nah, tapi kalau misalkan sudah melihat sudah melakukan pengecekan tadi, Dok, ya, ini deteksi awal kalau misalkan lagi nggak waktu pas periksa gitu, Dok, ya. Deteksi awal ini seperti apa sih, Dok? Kalau memang belum berani periksa atau memang belum ada waktu untuk periksa, cara mendeteksi awal adalah kita ini mengalami penurunan berat badan secara drastis, misalnya dari 80 kemudian bisa turun 10 kg atau lebih, seperti itu tiba-tiba. Dalam kurun waktu sekitar 2 minggu bahkan 1 bulan. Terus juga gejalanya sering berkeringat, lemas. Juga yang paling khas adalah 3 gejala yang harus perlu diingat oleh awam, yaitu poliuri, polidipsi, dan polifagi. Apa itu? Poliuri yaitu ketika tidak ada gejala apa-apa, sering buang air kecil. Oke. Jadi sering buang air kecil. Terus kemudian polidipsi itu merasa haus terus. Jadi air itu bisa sampai dia bergalon-galon mungkin, tetapi tidak pernah ini ya. Jadi rasa haus itu terus-menerus. Terus kemudian dia polifagi. Jadi itu lapar yang terus-menerus, tetapi tidak berat badannya juga tidak nambah. Tapi malah mengalami penurunan, Dok, Penurunan ya? berat badan. Jadi cirinya khas memang kalau diabetes itu dia pasti kurus dari yang istilahnya 70 kilo atau 80 kilo, dia pasti akan menurun drastis, bisa sampai 10, 12 kilo, 15 kilo, seperti itu. Nah, kalau dari diabetes ini kan pasti yang diantisipasi adalah kadar gulanya atau makanan yang mengandung gula, minuman yang mengandung gula. Tapi ada nggak sih, Dok, jenis gula yang mungkin ini dianjurkan untuk pengguna diabetes? Ya, ada merek-merek tertentu yang Oke. memang dianjurkan, itu memang benar. Seperti itu, misalnya kalau kita buat teh atau kopi yang biasanya pakai gula biasa, terus kemudian mungkin kan ada pernah tahu semua ya yang dijual di market-market itu juga enggak masalah, seperti itu. Memang itu sudah ditakar, ada ukurannya khusus bagi pengguna diabetes, di mana kadar gula dan karbohidratnya itu sudah disesuaikan, tidak berlebihan, seperti itu. Oke. Aman saja. Oke, tapi kalau misalnya untuk ke lifestyle sehari-hari nih, makanan-makanan apa aja yang harus yang diperhatikan, Dok? Yang utamanya yang bersoda, terus kemudian karena yang minum minuman mengandung soda, terus minum minuman kemasan itu kadar gulanya itu sangat tinggi sekali, seperti itu. Terus kalau makanan sih rata-rata dari minuman ya. Terus kemudian cara atau pola kita makan, jam-jam yang harus diperhatikan. Intinya makan terakhir kalau malam itu sebaiknya tidak lebih dari waktu maghrib, jadi jam 6 atau setengah 7 itu sudah sebaiknya makan terakhir. Kalaupun lapar itu sebaiknya konsumsi buah, Oke. oatmeal atau roti, seperti itu. Jangan mengkonsumsi makan makanan yang berat, nasi di atas jam 9 malam atau jam 8 malam, seperti itu. Karena proses mencerna makanan di dalam tubuh kita kan sekitar 5 sampai 6 jam. Seperti itu. Kita kan enggak mungkin nunggu 5 sampai 6 jam baru tidur. Pasti dengan adanya makan malam itu juga kadar gula darah akan meningkat, karbohidrat meningkat. Kita akan muncul yang namanya ngantuk. Terus kemudian tidur, disitulah kadar gula darah kita akan tinggi. Kalau itu diteruskan kebiasaan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, itu bisa berpotensi untuk memicu terjadinya diabetes mellitus, sekali lagi yang tipe 2, seperti itu. Nah, jadi itu Counselor Gracia biasanya anak kos ini, Dok, yang biasanya Ya. kalau tengah malam lapar terus makan mie instan kayak gitu. Tapi kalau misalkan melihat dari diabetesnya lagi nih, Dok, kan tadi dokter bilang kalau malam itu tidak boleh makan, berarti energinya nanti bakal tertimbun di dalam tubuh gitu. Kadar gulanya ya? Kadar gulanya yang akan terus menumpuk di dalam tubuh, seperti itu. Tetapi kalau memang masih mahasiswa di mana aktivitas masih banyak, karena perlu kita tahu pada saat mahasiswa walaupun kelihatannya aktivitas fisiknya mungkin terbatas, tetapi kan kita kalau misalnya kerja malam itu kan kita
istilahnya mengandalkan otak kita. Otak kita kan juga kita mengeluarkan Oke. energi, tidak masalah. Kalau seperti itu tidak masalah. Tetapi setelah lulus, setelah mungkin sudah jadi orang sukses, jangan sampai kebiasaan makan malam itu menjadi kebiasaan Habit yang ya. terus-menerus dilakukan seperti itu. Oke, nah jadi gitu Kansel Gracia, kalau misalkan mengingat juga ya makanan malam yang dianjurkan tadi buah dok ya, Ya, buah boleh. terus oatmeal ya. Oatmeal ataupun Oke. roti atau ya yang mengandung gandum lah seperti itu. Tapi biasanya ada juga orang yang kepengen berusaha pengen gemukkan diri nih dok dengan merubah pola makannya ini jadi ke malam nih. Biasanya kan biar ya udahlah biar nggak energinya biar nggak kebuang biar jadi lemak kayak gitu dok. Itu gimana Lah, kalau itu ada statement kayak gitu? Itu statement yang keliru seperti Oke. itu. Apalagi kalau misalnya si orang tersebut memiliki garis keturunan diabetes mellitus, mungkin orang tuanya atau kakek neneknya itu akan berpotensi sangat besar untuk kedepannya bisa menjadi DM tipe 2 ini. Nah, Gitu. tapi kalau misalkan melihat nasi yang sudah didiamkan semalaman nih dok, dan ini juga belum basi, ini kabarnya ini kan kandungan gulanya juga menurun dok ya, jauh menurun gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan itu dikonsumsi? Apakah masih sehat juga? Ya nggak masalah sih selama memang nggak basi ya, nggak masalah. Kalau itu nggak masalah, nggak masalah. Oke, terus jenis nasi kan ada banyak juga nih dok, nasi merah, nasi apa segala macam itu. Nah, ini apakah ada yang dianjurkan untuk penderita diabetes mengonsumsi nasi tertentu begitu? Betul, kalau memang penderita diabetes, kalau memang dia suka dan doyan, supaya kadar gulanya menurun, memang benar harus mengkonsumsi nasi merah seperti itu. Itu memang dari beberapa penelitian juga selama memang positif dinyatakan diabetes, kalau dia rutin mengkonsumsi nasi merah, terus kemudian disertai dengan lifestyle yang diubah, terus makannya lebih tarak lagi, jadi aslinya lebih dibatasi, memang kadar gulanya akan turun bahkan bisa mencapai normal. Tetapi juga tidak boleh melupakan obat yang diminum sehari-hari seperti itu. Oke, Gitu. nah itu jadi Kansel Gracia. Kalau malam ya ingat tadi kalau misalkan untuk Anda yang sudah nggak ngapa-ngapain, mending dijauhkan ya untuk makan malamnya Ya. Kansel Gracia. Karena ini berpotensi pengidap diabetes nih, meskipun sebelumnya yang nggak ada itu ya, nggak ada gen atau apa dok ya bisa apalagi ya. tren anak sekarang kan dikit-dikit mager, Iya. nah itu. Apalagi sekarang tuh udah serba online ya. Waduh, harus diperhatikan juga Kansel Gracia. Kalau misalkan sudah penderita diabetes nih dok, kira-kira pengobatan apa aja sih yang perlu untuk dijalankan? Biasanya kalau memang dilihat tidak seberapa tinggi kadar gula darahnya, itu pasti yang diberikan adalah pengobatan oral, yaitu yang pertama yang paling awam itu tipe biguanida obatnya, atau nama umumnya biasanya metformin, itu ada 500 mg. Biasanya itu sehari sekali aja cukup, itu bagi yang awal-awal seperti itu. Kalau memang misalnya bagi yang sudah tahap istilahnya kadar gula darahnya itu selalu tinggi atau istilahnya hiperglikemi, itu harus sudah pakai yang namanya terapi insulin. Oke. Seperti itu. Nah, ini kalau ngomong mengenai produksi insulin nih dok ya, apa sih dampak dengan diabetesnya kalau misalkan nggak ada produksi insulin? Nah, kalau seperti kita ketahui, insulin itu kan diproduksi di pankreas. Dia kan untuk mengontrol, istilahnya kalau mobil itu dia ini otomatisnya di dalam tubuh kita untuk kontrol kadar gula darah. Seperti itu. Kalau misalnya kadar gula darah kita itu tinggi, maka fungsi dari insulin itu adalah untuk menurunkan kadar gula darah supaya kembali seperti normal. Sedangkan yang namanya glikogen itu untuk jika dia itu gula darahnya terlalu rendah, maka dia fungsinya untuk meninggikan. Semua itu produksi di pankreas di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya orang terkena diabetes, fungsi dari insulin dan glukagon ini semua sudah tidak berfungsi secara maksimal. Jadi istilahnya otomatisnya sudah error. Seperti itu. Jadi tidak ada yang kontrol di mana kadar gula darah kalau kita konsumsi makanan yang kadar gula darahnya di mana karbohidratnya atau kadar gula darahnya tinggi, kadar gulanya tinggi, maka dia itu akan cenderung naik terus, tidak ada yang kontrol untuk menurunkan atau menyetabilkan. Jadi produksi Gitu. insulin itu tadi untuk menstabilkan itu tadi Ya. dok ya. Nah tadi kan dokter sudah menjelaskan mengenai diabetes mellitus ada beberapa tipe gitu dok ya. Nah ini beberapa tipenya ini tergantung parahnya diabetesnya atau bagaimana dok? Memang sesuai dari ininya, dari jenis pada saat melakukan pemeriksaan di awal.
Terus dari anamnesis pasien, dari pemeriksaan lab, dari situ baru kita simpulkan ini golongannya jenis diabetes yang tipe apa, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan dari diabetes yang menyerang pada organ-organ tubuh ini biasanya pada menyerangnya ke organ tubuh mana aja sih, Dok? Hampir seluruh organ tubuh bisa terkena efek samping dari diabetes mellitus ini. Contohnya kalau mata, dia kalau memang dia menyerangnya ke mata bisa terjadi yang namanya glaukom. Terus kemudian kalau ke saraf dia juga bisa jadi badannya itu nyeri-nyeri semua. Terus kemudian kalau yang paling gampang itu kalau kita punya luka, kalau kita punya luka terutama di kaki itu karena kan kaki itu sering lecet, mungkin terkena sepatu, istilahnya diabetic foot, itu lukanya susah sembuh seperti itu. Kalau misalnya di saraf tadi istilahnya adalah neuropati diabetik. Gitu, jadi hampir seluruh bagian tubuh kita bisa terkena akibat dari diabetes ini. Juga ginjal seperti itu, termasuk gagal ginjal itu disebabkan salah satunya faktornya dari diabetes mellitus tipe 2 ini. Oke, berarti menyerang ke organ tubuhnya juga banyak juga, Dok, ya? Hampir semua ya. Dan ini Seperti kalau itu. misalkan dari faktor-faktor yang akhirnya menyebar luasnya juga karena tingginya gula darah itu tadi. Ya, kadar gula darah yang tidak terkontrol, biasanya pasien tersebut ketika diperiksa kadar gulanya sudah mendekati normal atau sudah normal, dikira pengobatan tersebut bisa diputus atau tidak konsumsi obat sama sekali. Ya, itu adalah asumsi yang keliru. Padahal konsumsi obat diabetes itu adalah harus seumur hidup. Kalau dia memang sudah positif dinyatakan diabetes mellitus tipe 2 atau tipe 1 seperti itu. Jadi tidak boleh terputus. Nanti tiap efeknya hari. bakal lebih parah lagi kalau Betul. sampai terputus tuh. Kalau sampai terputus sudah tidak mempan lagi dengan dosis yang misalnya 500 mg. Jadi sudah harus pindah lagi ke insulin karena sudah tidak terkontrol lagi seperti itu. Kalau insulin tambah kasihan karena kan harus disuntik. Suntik ya. Ya, entah itu pagi hari atau malam hari seperti itu. Di Itu mana secara pribadi atau ya nanti si pasien diajari untuk nyuntik dirinya sendiri atau keluarga pasien yang selalu dekat dengan pasien tersebut. Entah itu anaknya atau saudaranya yang tinggal satu rumah harus bisa diajarkan cara nyuntikkan insulin tersebut ke penderita. Gitu. Berarti, Karena kalau lepas insulin 1 hari aja langsung gula darahnya sudah naik tinggi gitu. Oke, karena tadi insulinnya sudah nggak bisa berproduksi lagi itu, Dok, ya. Nah, tapi kalau misalkan melihat dari penderita diabetes yang akhirnya sampai diklaim harus diamputasi seperti itu, Dok, itu bagaimana sih? Itu kalau memang dia biasanya kasus-kasus di rumah sakit itu yang sudah memang dia tidak pernah kontrol ke dokter. Biasanya kalau diabetes kan ranahnya adalah jangan, ya istilahnya saya menyarankan itu ke ahlinya, yaitu selalu kontrol ke spesialis penyakit dalam. Jadi supaya masyarakat awam tahu, ya memang betul ranah awal itu kita harus ke puskesmas dulu mungkin atau ke dokter di klinik, tetapi lebih baik ke ahlinya yaitu spesialis penyakit dalam atau biasa kita sebut adalah dokter internis, karena mereka sudah punya takaran, mereka sudah punya ukuran. Kalau kadar gula darah sekian ini pantasnya dosis obatnya berapa, seperti itu. Pemakaian obat dengan dosis yang tinggi itu juga memiliki efek samping. Kalau misalnya kadar gula darahnya pasien yang dinyatakan diabetes itu masih dikatakan standar 250, 200 seperti itu kan, diberi dosis yang tinggi, maka pasien tersebut istilah kasarnya bisa ngeblak seperti itu, karena kan langsung drop, dia menjadi yang namanya hipoglikemi. Jadi kadar gula darahnya turun secara drastis karena dia kan kebiasaan tinggi. Terus kemudian dokter tersebut mungkin tidak tidak mengerti karena bukan bidang spesialisasinya. Akhirnya karena si pasien minta kadar gula darahnya kepingin cepat turun, biasanya kan gitu, atau juga tidak menyalahkan dokternya. Kadang pasien sendiri ini juga sering bandel, datang ke apotek, di mana apotek itu juga ya kita tidak menyalahkan karena kan farmasinya juga tidak ngerti, gitu, langsung diberikan obat yang kadarnya tinggi, sampai rumah diminum pasiennya pingsan. Nah, setelah dianamnesis di rumah sakit, kenapa habis minum obatnya dibawa dosisnya terlalu tinggi. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu juga bisa fatal yang bisa
mengancam nyawa seperti itu. Oke. Nah, Mm-mm. kalau dari faktor lain nih dok, misalkan mungkin sebelumnya entah ada pengidap diabetes atau tidak, tapi waktu dalam keadaan hamil nih mungkin dok ya, dalam keadaan hamil ini ada nggak sih dok hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah diabetes ini atau bagaimana? Atau mungkin yang sudah terdeteksi diabetes? Harus sering rutin kontrol, jadi jangan menyepelekan ketika hamil, apalagi dari kehamilan trimester awal berat badannya sudah tiba-tiba overweight terus kemudian melebihi normal, jadi sampai ke obesitas, benar-benar melebihi berat badan standar orang yang hamil seperti biasanya. Itu harus kita cek setiap bulan, jangan lupa periksa darah lengkap dan kadar gula darah seperti itu. Karena kan rata-rata kalau wanita hamil itu menyepelekan itu semua, karena yang penting dia periksa janinnya aja, kondisi janin USG baik, dia tidak memeriksakan dirinya sendiri. Jadi yang sering kecolongan adalah pemeriksaan istilahnya darah lengkap dan kadar gula darah seperti itu sering terjadi. Nanti ketika dia sudah mau proses persalinan baru semua ketahuan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan untuk menyetabilkan lagi sudah susah. Gitu. Terus yang harus diantisipasi apa aja itu dok? Ya, mungkin kalau dari pola makannya atau apa? Kalau pola makan sih enggak ada ya, karena kan memang istilahnya untuk kesehatan si janinnya juga tetap kontrol aja yang harus solusinya harus dirutinkan seperti itu pada saat 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali pemeriksaan janin, si ibu juga harus diperiksa seperti itu. Karena kalau misalnya ibu ini rentan juga menderita yang namanya anemia pada saat proses kehamilan, itu memang secara fisiologis bisa disebabkan karena akibat dari bayi, atau juga yang kedua diabetes mellitus gestasional ini. Itu yang sering kecolongan dan tidak diketahui pasien-pasien yang akan melahirkan kok tiba-tiba hasil kadar gula darahnya sama hasil darah lengkapnya buruk seperti itu atau kurang baik. Nah, nanti efeknya nih dok, akibatnya apa? Bisa juga ke janin lahir juga tidak istilahnya mengalami dyspnea atau sesak nafas seperti itu. Terus bayi lahir tidak nangis istilahnya gitu, dimana kalau kita nilai secara secara medis itu namanya Apgar score. Jadi Apgar score itu nilai bayi lahir itu dikatakan baik jika nilai Apgar score-nya lebih dari 7. Kalau misalnya dengan ada tanda kutip ibu yang hasilnya kurang baik, maka berpotensi sangat besar untuk mempengaruhi janin, di mana nanti Apgar score-nya itu nilai pantau bayi lahir itu jelek di bawah 7. Yang paling sering itu adalah bayinya itu sesak seperti itu. Oke, berarti nanti gitu. Efeknya juga bisa ke anak juga ya? Sesak, terus bisa lahir juga prematur seperti itu. Jadi lahir belum waktunya. Gitu juga lahir dengan kondisi bayi yang kurang stabil atau kurang baik seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk mendeteksi diabetes atau tidaknya nih dok, ini untuk antisipasi dini, ini mulai dicek ini harus dari usia berapa? Untuk kehamilan? Untuk ya normal. Oh, kalau kita orang biasa boleh usia menginjak dewasa 17 tahun ke atas itu sudah boleh seperti itu. Atau kalau ya seperti saya 30 tahun itu sudah, kalau misalnya pemeriksaan medical check up mungkin kalau kita bekerja di suatu instansi atau perusahaan itu harus selalu disertakan pemeriksaan gula darah sesaat, atau pemeriksaan gula darah puasa, atau gula darah 2 jam postprandial atau setelah makan. Itu sudah merupakan standar MCU sih biasanya medical check up itu. Kalau misalnya dari usia 17 tahun ke atas sudah boleh diperiksa rutin kadar gula darah itu. Nah, biasanya tahapannya ini menjelang misalkan dari pemeriksaan awal ke pemeriksaan selanjutnya, ini tahapannya berapa lama dok? Berapa bulan atau? Kalau misalnya yang belum terdeteksi itu seusia kita, kalau yang masih muda itu 6 bulan sekali. Tetapi kalau misalnya ini dari pemeriksaan pertama sudah kadar gula darahnya tinggi, nanti dicek 2 minggu lagi pemeriksaan yang selanjutnya, contohnya seperti HbA1c itu. Oke, gitu. Itu termasuk juga sama yang kehamilan, jadi juga sama? Sama, apalagi kalau kehamilan itu harus sesegera mungkin. Trimester pertama biasanya sudah bisa diketahui kalau kadar gula darahnya itu tinggi terus. Oke. Gitu. Jadi memang benar-benar harus banyak yang diantisipasi dok ya mengenai diabetes ini, karena kalau udah kecolongan sedikit juga efeknya juga bakal fatal juga dok ya? Iya, betul.
gitu Mbak. Oke, nah tapi kalau misalkan mengenai dari olahraga nih dok, olahraga yang harus dianjurkan gitu mengenai dari penyakit diabetes ini apa sih dok? Ya mungkin ampuh banget. Semua olahraga boleh, jalan, terus jogging, lari itu juga lebih bagus, bersepeda, seperti itu berenang juga bagus gitu. Saya pernah punya pasien waktu itu medical check up, terus kemudian dia kadar gula darahnya sampai 300 lebih, terus kemudian memang dia 300 lebih itu dia tidak merasa apa-apa, katanya juga tidak merasa lemes, tidak merasa apa. Terus setelah tahu hasilnya tinggi, terus dia dalam 1 bulan itu dia memang benar-benar lari. Terus kemudian pola makannya dijaga, 1 bulan persis dia kembali ke laboratorium, ke Prodia. Waktu itu dia kontrol lagi kadar gula darahnya kembali normal, tetapi tetap ditambah juga konsumsi obat setiap hari dia rutin. Jadi dia memang benar-benar takut untuk mati istilahnya seperti itu. Iya, karena kalau udah punya rasa takut kan pasti ada usahanya juga dok ya. Itu pasien saya yang paling bagus itu. Ya, kalau yang lainnya rata-rata ini bandel. Jadi ngelihat ada fast food atau apa mungkin di online yang bisa pesen langsung. Jadi dia itu bandel. Jadi datang pada saat periksa gula darahnya naik lagi seperti itu. Nanti kalau sudah diobati pulang ingat takut mati. Nanti kalau sudah di rumah lupa lagi seperti itu. Oke. Nah tapi kalau misalkan dari penggunaan gula nih dok sehari-hari ini ada nggak sih kayak minimal ini harus berapa gram atau berapa apa gitu dok? Kalau itu sih enggak ada takaran yang secara mutlak, karena gula itu juga dibutuhkan tubuh kita ini dari prosesnya karbohidrat, dia itu akan diolah menjadi energi untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari ini. Justru tanpa asupan gula itu pun kita juga bisa pingsan seperti itu. Jadi memang tidak ada takaran khusus, cuman jangan sampai berlebihan begitu. Takarannya kan tergantung kita sendiri yang tahu. Kebutuhan dok ya. Jadi kalau misalkan lagi sibuk banget seharian ini kayaknya asupan gula juga butuh sekali gitu. Ya, terus juga misalnya kita pekerjaannya istilahnya terlalu berat ya, terus berkeringat itu jangan terus kita konsumsi yang manis-manis, es teh, terus minuman soda, itu juga pemicu. Jadi kalau memang kita istilahnya pekerjaan kita mengeluarkan keringat yang banyak, minuman yang paling bagus adalah air mineral atau air putih biasa. Gitu, dimana konsumsi air setiap hari yang paling bagus adalah 2 liter atau lebih seperti itu. Jadi udah dijelaskan dengan Dokter Ricky ya, Konselor Gracia mengenai dari dampak-dampak diabetes, terus apa aja yang harus dilakukan kalau sudah dinyatakan diabetes dok ya. Pola makan ini juga harus yang dijauhi tadi dok? Ya itu tadi pokoknya kita harus olahraga rutin, terus kemudian makan yang manis-manis, jam 8 malam, jam 7 sudah makan terakhir. Seperti itu, karena saya tahu, karena nenek saya sendiri dua-duanya, dari ayah saya, dari ibu saya itu dua-duanya diabetes mellitus. Seperti itu, maka saya sendiri juga takut berpotensi untuk diabetes. Tapi saktinya adalah kedua nenek saya ini, untuk sekedar sharing, dia bisa bertahan sampai usia 85 tahun. Jadi bagi penderita diabetes mellitus mungkin yang ada di Malang Raya ini, jangan takut bahwa diabetes itu akan seperti ini, akan seperti itu, akan mengancam jiwa. Tidak. Kalau kita melakukan terapi dan konsumsi obat rutin, periksa dan kontrol kadar gula darah, usia pasti akan panjang. Seperti itu. Yang penting pengobatan jangan terputus. Jadi kalau ada iklan atau apa diabetes sembuh, itu istilahnya tidak benar. Penyakit diabetes adalah penyakit yang diderita oleh pasien seumur hidup. Diabetes mellitus, diabetes tipe 1 itu akan diderita seumur hidup. Tidak akan pernah penyakit diabetes itu sembuh. Seperti itu. Pasti ada suatu saat dia akan, kalau sembuh itu hanya sifatnya menipu, itu yang bahaya. Pada saat dia konsumsi makanan tertentu atau kurang gerak atau apa, dia pasti akan meningkat dengan jumlah kadar gula darah yang lebih tinggi lagi. Itu yang harus diwaspadai. Jadi sekarang itu konsumsi obat tiap hari, jangan takut seperti itu. Karena itu juga bisa meminimalisir dok ya untuk tekanan gula darah itu tadi. Nah ngomong-ngomong nih, tadi kan sudah berbicara banyak mengenai dari diabetes, dan ini kan juga dari Prodia dok ya. Nah di Prodia itu melayani pemeriksaan apa aja? Kalau pemeriksaannya lengkap Mbak, kecuali CT scan belum ada. Mungkin nanti kalau pemeriksaan pelayanannya apa saja
Ini yang di sebelah saya ini Mbak Desi yang cantik Oke. ini nanti menjelaskan. Oke, Kansela Gracia. Oke, mungkin Kak Desi bisa langsung dijelaskan sekarang ya, melihat juga Iya. waktunya sudah agak mepet nih. Oke. Kalau di Prodia itu untuk pemeriksaan yang tadi dibahas Dr. Riki, untuk pemeriksaan diabetes itu lengkap banget. Kita ada pemeriksaan namanya gula puasa. Oke. Gula puasa cukup nggak sampai 50.000. Udah kalau misalnya orang jajan mungkin 50.000 ya sehari nih kan. Kalau di periksa di Prodia mah nggak sampai 50.000 sudah kembalian lagi. Cukup Oke. periksa gula puasa tuh namanya 46.000, tapi harus puasa dulu ya. Oh, oke. Terus ada lagi untuk yang cek screening namanya tes HbA1c. Jadi bisa mendeteksi gula kita rata-rata 3 bulan yang lalu. Jadi kita 3 bulan yang lalu itu gimana sih pola makannya kita, olahraganya kita gimana sih. Lah itu bisa diketahui lewat namanya HbA1c. Kalau tes ini itu nggak bisa dibohongi Mbak Nanda. Oke. Gitu. Kalau gula puasa kan bisa dibohongi tuh dengan cara kita minum obat tuh, misalnya dengan cara makan. Terus gaya hidup, misalnya kita besok mau check up nih gula puasa, akhirnya makannya didiet-dietin, terus minum obat diabetes gitu biar darahnya stabil. Itu nggak bisa kalau misalnya B1C. Nah, gitu. tapi kalau misalkan untuk prosedur pemeriksaan di Prodia nih biasanya ada ngehubungin siapa dulu nih? Kalau Kak Desi. misalnya, kalau misalnya mau langsung periksa nih ke Prodia, kita sekarang ada layanan namanya Prodia Mobile. Oke. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak kos barangkali yang mager tuh, keluar rumah itu males gitu ya, atau mungkin lagi hujan cuaca sekarang mungkin, cukup aja download aplikasinya Prodia di App Store ataupun di Play Store, klik Prodia Mobile. Jadi bisa mengetahui tes-tes Prodia apa aja, terus manfaat pemeriksaannya sama syarat-syaratnya. Oke. Kalau misalnya mau langsung login, bisa langsung login. Nanti pembayaran bisa menggunakan langsung di aplikasi gitu. Jadi datang ke Prodia tinggal ambil darah aja deh. Jadi nggak perlu antri-antri ke reception, nggak perlu, tinggal langsung ambil darah aja ke Prodia. Oke, kan sekarang sudah lebih mudah lagi ya. Kak Betul, Desi ada aplikasi iya. tadi di App Store atau Play Store di Betul, Prodia Mobile. Prodia Iya. Mobile ya Kansela Betul Gracia. sekali. Nah, itu tadi ya mengenai dari Prodia yang memang pemeriksaan di sana itu juga ada bermacam-macam Kansela Gracia. Kalau misalkan Anda penasaran juga langsung aja download Prodia Mobile untuk informasi selanjutnya Iya. gitu ya. Nah, ini biasanya ada akun Instagramnya nggak sih? Ada Kak Desi? dong, ya bisa langsung di add akun Instagram Prodia di Prodia_lab. Oke. Sama juga info lagi Mbak Nanda, kita juga lagi ada promo untuk pemeriksaan Pro Healthy Mubarok, diskonnya 20% loh. Sampai akhir bulan Juni ini. Waduh, bulan Iya. Juni udah tinggal besok ya. Oh enggak, ini kan masih Mei, berarti sampai Iya. 30 Oh, Juni iya. ini sih, sebulan. Iya, masih sampai sebulan lagi. Sebulan maksudnya. lagi, Karena ini betul. masih tinggal melangkah beberapa hari lagi ya menuju Juni. Iya, jadi kalau Oke. misalnya mau tahu lebih lengkap bisa langsung aja download aplikasi Prodia atau datang langsung telepon aja ke Prodia di nomor 0341 566 444. Oke, terima kasih Kak Desi Ya, dan sama-sama. juga dengan Dokter Riki yang sudah memberikan informasi menarik mengenai diabetes. Semoga juga ini bisa diambil manfaatnya juga Dok ya, dan diterapkan juga untuk lifestyle di kehidupan sehari-hari. Baik, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih Dokter Riki dan juga Kak Desi atas Iya. waktunya dari tim Prodia. Semoga juga keadaannya sehat-sehat ya, Amin. keadaan Amin, dan juga sama-sama. kegiatannya lancar. Talkshow hari ini.